Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, lebih tepatnya dari kelas R1B, akan menjelaskan materi kami yang bertemakan surat lamaran kerja, biodata, dan wawancara. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri Melati, kemudian ada Azura Aulia Syifa, Rido Herdiana Paranesa, dan Najwa Sakinah. Baik, setelah ini kami akan lanjutkan ke pemaparan materi yang pertama. Jadi materi kita yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Secara garis besar, surat lamaran kerja terbagi menjadi dua macam, yaitu surat lamaran kerja berdasarkan iklan dan surat lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri. Surat lamaran kerja termasuk ke dalam golongan surat resmi atau dinas, sehingga dalam penulisannya terdapat aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan. Kemudian, ada beberapa cara untuk membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi, maka kita harus menggunakan bahasa yang formal. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. Kemudian yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan juga jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran kerja, karena surat lamaran kerja ini bisa menampilkan jati diri seseorang, serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang terlalu bertele-tele. Kemudian yang ketiga, tulis secara manual menggunakan tangan. Meskipun bisa melalui digital, penulisan surat lamaran kerja secara manual ini lebih disukai oleh perusahaan, karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Kemudian yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus di dalam surat lamaran kerja. Jika salah menulis, lebih baik ditulis ulang di kertas baru dan jangan menggunakan stipo untuk menghapus. Kemudian yang kelima, isi data diri dan informasi. Isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri teman-teman, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, tambahkan sertifikat pendukung. Jika teman-teman mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri teman-teman, jangan ragu untuk melampirkannya. Bagian-bagian dalam surat lamaran kerja. Yang ini pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran tersebut. Hal ini dipentingkan bahwa surat ini dikerjakan pada tanggal berapa dan hari apa, dan di mana tempat tanggal Anda berada. Yang kedua, hal atau perihal. Hal ini menunjukkan bahwa surat ini adalah tentang lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, alamat yang dituju. Alamat perusahaan yang akan Anda tuju untuk mengajukan surat lamaran tersebut. Yang keempat, salam pembuka. Dengan hormat kepada perusahaan Bapak Ibu Pimpin atau HRD, kepala bagian atau kepala bagian personalia. Dan kelima, isi surat. Isi surat ini adalah biodata Anda sendiri. Anda dijelaskan dengan padat, jelas, dan singkat, tetapi bisa dilihat oleh HRD tersebut dengan jelas. Keenam, salam penutup, yaitu hal surat penutup bahwa surat lamaran ini sudah dijelaskan di kertas tersebut tentang biodata Anda sendiri, dan hal tersebut dengan dikatakan, demikian surat lamaran kerja ini saya ajukan. Dan ketujuh, nama terang pelamar dan tanda tangan. Nama terang pelamar yaitu nama Anda sendiri dengan hormat saya, dan tanda tangan Anda sendiri bahwa menyatakan bahwa surat lamaran ini adalah hasil dari tulisan atau ketikan Anda sendiri. Berikut contohnya ada di PowerPoint. Saya akan menjelaskan mengenai biodata diri dan wawancara. Biodata diri. Biodata diri seringkali digunakan untuk informasi penting tentang data diri Anda yang biasanya dibutuhkan dalam sebuah identitas atau formulir.
Biodata atau daftar riwayat hidup biasanya digunakan untuk mendaftar sekolah atau melamar pekerjaan bersamaan dengan surat lamaran kerja atau surat keterangan magang. Di dalam biodata biasanya berupa kelengkapan data diri yang cukup kompleks. Biasanya informasi yang paling penting diutamakan hanyalah sebatas nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, atau audiovisual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Terima kasih Najwa. Materi selanjutnya akan dibacakan dengan saya sendiri Melati. Langsung saja, ada 3 jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara bebas, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun tetap perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu berkaitan dengan data-data yang diperlukan. Jika tidak hati-hati, terkadang arah pertanyaan menjadi tidak terkendali. Yang kedua ada wawancara terpimpin, di mana pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Yang ketiga ada wawancara bebas terpimpin, di mana pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Kemudian, wawancara dapat dikelompokkan berdasarkan perangkat dan teknik pelaksanaannya. Yang pertama, ada wawancara secara langsung, yang dilakukan secara spontan dan dalam situasi alamiah, di mana berlangsung secara wajar, pertanyaan dan jawabannya layaknya obrolan sehari-hari. Yang kedua ada wawancara dengan petunjuk umum, yakni membuat kerangka atau pokok-pokok masalah sebelum wawancara berlangsung. Yang ketiga, wawancara dengan pertanyaan yang telah dibakukan, yaitu urutan kata-kata serta penyajiannya telah ditetapkan. Selanjutnya, ada tujuan wawancara. Apa sih tujuan wawancara itu sendiri? Yakni untuk menggali informasi tertentu dari narasumber. Agar tujuan tersebut tercapai, maka perlu dilakukan tahapan-tahapan wawancara. Yang pertama, ada tahap persiapan yang dimulai dengan menentukan tujuan wawancara, kemudian informasi, keterangan, dan data yang sesuai untuk tujuan wawancara. Selanjutnya memilih instansi atau orang-orang sebagai narasumber yang akan memberikan informasi, keterangan, dan data yang diperlukan. Kemudian menghubungi narasumber dan membahas waktu, tempat, dan sebagainya. Yang terakhir ada menyusun pokok-pokok pertanyaan. Tahap selanjutnya ada tahap pelaksanaan, yang terdiri dari tahap pembukaan, yakni memperkenalkan diri, maksud dan tujuan wawancara sesuai dengan tata aturan dan kesopanan baik dalam penampilan maupun penggunaan bahasa. Kemudian ada tahap inti, yakni mengajukan pertanyaan secara sistematis, jelas, dan singkat, di mana jumlah pertanyaan memperhatikan situasi dan kondisi, serta waktu. Pertanyaan disampaikan dengan ramah, pewawancara menjadi pihak netral, tidak mempengaruhi sikap, pendirian, ataupun emosi narasumber. Diperlukan kesiapan dan teknik dalam mengatasi kesulitan, serta mendengar dengan akurat. Jika menggunakan tape record, atas izin narasumber terlebih dahulu. Harus melakukan pencatatan data penting berupa kata kunci yang dapat membantu merencanakan pertanyaan baru, membantu
pokok-pokok penting untuk mempermudah proses penganalisisannya. Tahap terakhir yakni tahap penutupan yang akan memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, ucapan terima kasih dan pengharapan agar dapat bertemu di lain kesempatan. Selanjutnya, sebelum hasil wawancara dipublikasikan, narasumber harus mengetahui isi catatan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mengoreksi kekeliruan. Selanjutnya, sikap-sikap pewawancara. Pewawancara perlu memiliki sikap-sikap diantaranya yang pertama, ramah, di mana mereka dapat menciptakan suasana yang mampu menarik minat responden atau narasumber. Yang kedua, adil, di mana harus memperlakukan semua responden dengan sama, dengan tetap hormat dan sopan kepada semua responden. Yang ketiga, netral, di mana tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden. Yang keempat, hindari ketegangan. Pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai responden sedang dihakimi atau diuji. Yang terakhir, penulis laporan wawancara, di mana kita ketahui wawancara sebagai teknik pengumpulan informasi yang hasil prosesnya harus dituangkan ke dalam sebuah laporan. Penulisan laporan sebagai kegiatan akhir proses wawancara yang disusun dalam bentuk artikel jurnalistik seperti di koran-koran ataupun bentuk formal yang meliputi 3 bagian diantaranya. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan wawancara, nama instansi atau narasumber, serta waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedua ada isi, yang terdiri dari pokok-pokok masalah serta uraian analisis atau hasil. Yang terakhir ada penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan? Yang pertama, ejaan dan tata bahasa baku. Selanjutnya, tidak melakukan penafsiran berlebihan dari batas hasil wawancara. Kemudian, informasi penting dan relevan. Yang terakhir adalah kerahasiaan dan menjaga nama baik narasumber. Baik, cukup sekian penjelasan materi tentang surat lamaran kerja, biodata, dan wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.